Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekarang kita akan bahas mengenai multi-layer perception. Dan ini merupakan kelanjutan dari single perceptron. Kalau single perceptron kita sebelumnya adalah untuk perhitungannya itu jauh lebih simpel ya. Sedangkan multi-layer perceptron ini lumayan jauh lebih kompleks ya. Kalau misalkan kita bahas single perceptron, misalkan ada data input dikali bot nanti akan menghasilkan data prediksi ya dengan menggunakan fungsi aktivasi. Nah, berbeda dengan multilayer perceptron ini, dari satu data ini bisa terdiri dari beberapa bobot ya. Jadi misalkan X1 bisa terdiri dari S1, W2, W3 dan W4. Nah, adapun beberapa outline materi yang akan dibahas yaitu apa itu pengertian multi layer perceptron ya. Yang kedua adalah bagaimana arsitektur dan komponen dari multi layer perceptron. Terus selanjutnya yaitu fungsi aktivasi. Terus apa itu? Nah, kalau di multi layer perceptron ini terdapat forward propagation ya, terus ada back propagation, terus ada fungsi loss juga ya, terus proses training, dan nanti kita lihat bagaimana kita mengimplementasikan dan bagaimana contoh perhitungannya ya, mengaktifkan beberapa bias ya. Nah, kita lihat di sini berdasarkan dari pengertian bahwa multi layer perceptron ini merupakan neural network atau jaringan saraf tiruan, di mana di sini dia itu memiliki lebih dari satu lapisan neuron ya, dan ciri-cirinya itu memiliki input ya, terus memiliki satu atau lebih dari hidden layer ya. Di sini uniknya ya, jadi dia ini bisa memiliki terdiri dari beberapa hidden layer ya. Terus yang ketiga adalah dia pasti akan memiliki output layer, sama seperti halnya pada single perceptron ya. Dan MLP ini mampu mempelajari hubungan non. Nah, kita lihat di sini struktur yang lumayan kompleks ini merupakan contoh arsitektur dari multi layer perceptron ya dengan menggunakan ReLU. Nah, dilihat di situ untuk X1-nya ini bisa dengan menggunakan hidden layer 1, hidden layer 2 dan seterusnya gitu ya. Bahkan bisa terdiri dari beberapa hidden layer ya, ada hidden layer 1, hidden layer 2. Nanti ini akan dengan menggunakan fungsi aktivasi value. Nah, ini contohnya yaitu misalkan kalau Y1 ini menentukan bahwa objek tersebut adalah kucing, objek yang kedua itu adalah dog ya atau anjing, terus objek yang ketiganya itu bisa berupa car, dan objek yang ketiganya ini merupakan pohon. Tergantung kita akan menentukan beberapa nilai dari prediksi ya. Prediksi ini adalah nilai kemungkinan atau probabilitas yang akan muncul. Nah, kita lihat di sini struktur utama dari MLP ini adalah input layer, hidden layer, dan output layer, di mana setiap neuron pada suatu layer ini biasa terhubung dengan semua neuron pada layer. Kita lihat di sini bahwa input layer ini merupakan lapisan pertama dalam jaringan neural network ya, fungsinya menerima data input dari luar sistem ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah seperti pada YOLO lah ya, kita menentukan objek-objek tersebut itu apa gitu ya. Bisa untuk computer vision kita bisa menentukan objek, bahkan bisa jauh menuju ke deep learning ya prosesnya. Contohnya misalkan kita memiliki dataset memiliki 4 fitur, maka jumlah neuron inputnya adalah 4 ya minimal. Terus yang selanjutnya adalah hidden layer. Ini merupakan lapisan berada di antara input dan output yang fungsinya itu bisa melakukan proses komputasi
terus mengekstraksi pola dari data, terus karakteristiknya itu bisa lebih dari satu layer, terus jumlah neuron ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini untuk output, ini adalah untuk fungsinya menghasilkan prediksi akhir, contohnya itu klasifikasi biner, kalau satu itu berarti neuron ya. Terus kalau klasifikasi multiclass, ini bisa terdiri dari beberapa neuron ya. Terus di dalam multilayer perception ini, perceptron ini ya, bisa terdiri dari, kita bisa menggunakan beberapa fungsi aktivasi dan bisa dibandingkan ya untuk fungsi aktivasi ini. Dan untuk masing-masing fungsi aktivasi ini dia memiliki rumus sendiri ya dengan beberapa persamaan yang sudah ditentukan. Apa itu fungsi aktivasi? Dan fungsi aktivasi ini merupakan sesuatu yang digunakan untuk menentukan apakah neuron tersebut aktif atau tidak gitu ya. Nah, akan menentukan nanti hasil dari prediksinya seperti apa. Tujuannya itu menambahkan sifat non-linearitas pada suatu model, dan beberapa fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah sigmoid, ReLU, Tanha, dan Sofx. Namun di sini kita akan bahas dua ini saja ya, dua fungsi aktivasi yaitu sigmoid dan ReLU. Silakan untuk Tan dan Softmax kalian bisa cari sumbernya dari lain. Nah, kita lihat di sini untuk fungsi aktivasi, kita lihat ini adalah bagaimana untuk menghasilkan output antara 0 dan 1 dengan rumus fungsi X sama dengan 1 dibagi 1 ditambah. Ini untuk E ini adalah Euler ya, nilai Euler pangkat min X. Nanti tergantung kalau misalnya kita mau nilai minusnya mau Z ya berarti Z. Nanti kalau dicontoh kita diklasifikasikan dengan variabel Z. Kelebihannya itu cocok untuk probabilitas, namun kekurangannya ini mengalami vanishing gradient. Nah, terus yang kedua adalah kalau dengan menggunakan ReLU ini kelebihannya ya lebih predictable ya, karena di sini dia bisa mengurangi vanishing gradient daripada sigmoid ya. Dan rumus dari fungsi ReLU ini tidak terlalu rumit ya untuk perhitungannya. Ini kita harus menghitung nilai fungsi Euler, nanti hasil fungsi aktivasinya nanti akan dipangkatkan ya. Pangkatnya ini akan, kalau misalnya nilainya positif, dia akan diberikan nilai negatif ya, Euler pangkat minus berapa gitu ya. Kalau nilainya negatif, nanti hasilnya pangkatnya berupa nilai positif ya. Nah, kita lihat di sini untuk fungsi X-nya sama dengan max 0,x. Jadi nanti yang dimasukkannya adalah nilai X ini saja gitu ya. Terus seperti pada di gambar di sini ya, ini ada backpropagation ya, dan ini tergantung nanti optimasinya dia menggunakan backpropagation atau bisa dengan menggunakan forward propagation ya. Ini untuk menentukan, nah ini untuk finalisasi ya, backpropagation ini finalisasi hasil dari prediksi ya. Apa itu? Kita lihat di sini ada forward propagation dan ada back propagation. Apa itu forward propagation? Ini adalah suatu proses untuk menghitung output dari input gitu ya. Langkahnya yaitu input masuk ke dalam jaringan, dikalikan bobot ya, terus ditambahkan bias, terus diproses dengan menggunakan fungsi aktivasi yang tadi gitu ya. Tergantung kita mau menggunakan ReLU, sigmoid, atau softmax, atau apa tadi satu lagi, Tan ya, Tanha. Terus ini juga bisa menghasilkan output ya, forward propagation. Terus fungsi dari back propagation ini merupakan algoritma untuk memperbarui bobot jaringan. Prosesnya yaitu bagaimana kita menghitung kesalahan ya,
error. Terus yang kedua itu menghitung gradient error, terus memperbarui bobot menggunakan gradient descent. Di descent ini si gradientnya ini dia diminimalisir lah ya. Tujuannya itu untuk meminimalkan, nah ini nih fungsi dari memperbarui bobot menggunakan gradient descent ini adalah untuk meminimalkan nilai error. Descent itu kan mengurangi nilai gradient. Terus yang selanjutnya itu fungsi loss function ini digunakan untuk mengukur kesalahan prediksi model. Contoh loss ini kita bisa dengan menggunakan mean square error ya, nanti dipangkatkan ya, ini dipangkatkan 2 ya, square root itu pangkat, dan yang keduanya itu fungsi lossnya dengan menggunakan cross entropy, dimana rumus dari MSE ini atau mean square error yaitu 1 dibagi 2 terus jumlah dari nilai true, ini salah pengetikannya, ini y true ya, nilai yang sebenarnya dikurangi y prediksi ya, ini prediksi, terus dipangkatkan 2 karena ini kan square ya, jadi dipangkatkan 2 nilai errornya. Terus selanjutnya itu ada proses training. Apa saja proses training ini? Yaitu yang pertama adalah kita bisa menginisialisasi bobot, yang kedua lakukan forward propagation, yang ketiga hitung error. Setelah menghitung error lalu lakukan back propagation, update bobot, terus diulangi hingga regen ya. Nah, kelebihan dari multi-layer perceptron ini yaitu yang pertama bisa atau mampu memodelkan hubungan yang non-linear, dan yang kedua yaitu mampu menangani data yang kompleks, terus fleksibel ya dalam berbagai aplikasi artificial intelligence. Terus contoh aplikasinya kita bisa menggunakan atau bisa membuat suatu computer vision ya, terus speech recognition, seperti misalkan kita kayak di Google gitu ya, ada speech recognition-nya atau perintah suara gitu ya. Jadi mengubah suara kata-kata kita menjadi suatu teks. Terus yang ketiga yaitu prediksi data. Terus speech kayak mencari dengan menggunakan suara lah ya. Kekurangan ini membutuhkan data training yang besar, proses training ini bisa lama, terus rentan terhadap overfitting ya, terus memerlukan tuning parameter. Ini multilayer perceptron merupakan salah satu arsitektur neural network yang paling penting dalam machine learning ya. Sebenarnya kalau neural network ini selangkah lebih kompleks dari machine learning ya, karena step dari neural network ini adalah menuju ke deep learning ya, machine learning, neural network, baru ke deep learning. Terus yang selanjutnya itu mengatasi keterbatasan signal perceptron, terus memiliki beberapa layer neuron yang menggunakan forward propagation dan back propagation. Terus banyak digunakan dalam berbagai aplikasi AI. Nah, kita lihat contoh, misalkan kita ketahui ya, kita nilai inputnya X1-nya 1 ya, X2-nya itu adalah 0. Lalu dari kedua data input ini, nah di sini nih kita bisa memasukkan beberapa bobot ya, nilai bobot, dan dimana nilai bobot ini dimasukkan dalam perhitungan ya. Karena di sini kalau di single perceptron X1 dikali W1 ya, terus X2 dikali W2, kalau di sini berarti harus 2 kali perhitungan hidden layer-nya. Nah, misal di sini kita memiliki X1 ya dikali W1 ya, kita skip dulu ya nilai biasanya. Ini cara bagaimana kita menghitung hidden layer-nya. X1 dikali W1, X2 dikali W2, ini untuk hitung hidden layer yang pertama. Karena di sini ada bobot yang ketiga dan bobot yang keempat, maka X1 dikali W3
Untuk hidden layer 2-nya X2 dikali W4, kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu kita berikan bias hidden ya, bias hidden B1-nya 0,5, bias hidden yang keduanya adalah 0,6. Nah, yang pertama adalah kita akan menghitung nyuran hidden layer yang pertama. Itu dengan rumus Z1 sama dengan X1 kali Y1 ya, X2 dikali Y2. Tinggal masukin saja. X1-nya nilainya 1 ya, Y1-nya nilainya 0,2 ditambah X2-nya 0 ya, dikali X2-nya 0 dikali W2-nya nilainya adalah 4 ya, 0,4 ditambah bias 1 ya, bias satunya ini bias 1 ini untuk menghitung hidden layer yang pertama, bias hidden yang kedua ini adalah untuk menghitung hidden layer yang kedua. Jadi kalau misalkan kita menghitung hidden layer yang pertama, kita akan menggunakan bias hidden yang pertama gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan hasilnya ketika dihitungkan, kita masukin semuanya, hasilnya adalah 0,7 ya. Ini belum masuk dalam fungsi aktivasi. Nah, setelah itu kita akan menggunakan fungsi aktivasi. Kebetulan di sini adalah dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid ya. Kurang lebih seperti ini dengan rumus. Kalau tadi kan di rumus itu fungsi X sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min X gitu ya. Kalau di sini, karena di sini nilainya tadi kita masukin hidden layernya merupakan Z1, nanti yang menjadi pangkatnya ini adalah nilai Z1 ini ya. Kalau misalkan jadi nilai Euler pangkat hidden layer gitu ya, hidden layer yang kalau yang pertama ya berarti kita menggunakan hidden layer. Jadi kan nilainya adalah 0,7 ya, tinggal dimasukin saja. 1 dibagi A1 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus Z1 ya, berarti pangkat 0,7. Hasilnya A1 sama dengan kurang lebih 0,668 ya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita dengan menggunakan kalkulator ya. Kalau dengan menggunakan kalkulator kita tinggal masukin saja nih. Ya, caranya. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu nilai Euler. Kebetulan kalau di sini di kalkulator yang ada di PC ini ada nilai Eulernya. Nah, kurang lebih nilai Euler ini adalah 2,78 lah ya. Nih, kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan pangkatkan dengan ya dengan minus 0,7 ya, minus 0,7 hasilnya adalah 0,4965 ya. Nah, kita copy saja segini ya, copy saja. Nah, tinggal tadi oh sorry, tadi harusnya ditambah 1 dulu ya. Ini ditambah 1. Nah, ini ya. Tinggal 1 dibagi yang tadi nilainya. Hasilnya adalah 0,668 lah ya, sekian. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk E ini nilai Euler ya. Jadi cara menghitungnya itu ya. Kalian tidak pusing, ini bukan nilai variabel yang diberikan value ya, tapi ini adalah konstanta kayak seperti pi lah ya. Pi ini kan nilainya 3,14. Nah, Euler ini 2,178 tadi ya nilainya. Nah, ini kita sudah mendapatkan hidden layer yang pertama ya, fungsi aktivasi yang pertama ya, kita sudah mendapatkan nilai. Nah, yang kedua, karena tadi bobotnya ada yang bobot 3 dan ke-4, hasilnya nah, kita akan menghitung untuk layer hidden ya, nyuran layer hidden yang kedua ya, nyuran hidden yang kedua itu rumusnya Z2 sama ya kayak tadi
X1 dikali W3, terus X2 ditambah X2 dikali W4, ditambah biasnya kita menggunakan bias yang kedua ya. Bias yang kedua kan tadi nilainya berapa? Bias yang kedua nilainya adalah 0,6. Kita masukin saja Z2 atau neuron layer hidden 2, 1 dikali tadi nilai weight yang ketiga atau bobot tiganya ini adalah 0,3 ya. Terus ditambah 0 dikali bobot yang keempatnya adalah 0,1 ya, ditambah bias yang keduanya 0,6, hasilnya 0,9. Lalu kita dengan menggunakan aktivasi sigmoid yang kedua, gunakan variabel A2 sama dengan, ini sorry salah, ini harusnya A2 ya. A2 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah nilai Euler pangkat min Z2 ya, Z2 nya pangkat minus 0,9. Ini salah, sebentar, betul dulu, ini harusnya A2 ya, ini A2 ya. Ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, A2. Kita sudah mendapatkan yang keduanya adalah 0,71. Nah, ini dikarenakan ini belum selesai ya, karena kita harus menentukan bias yang ketiga ya, untuk mengalihkan atau neuron layer hidden yang terakhir ya. Nah, ini kita lihat bobot hidden ke output bobot, makanya di sini diberikan lagi karena ada dua perhitungan ya. Jadi semakin banyak perhitungan, semakin banyak nilai bobot, maka akan semakin banyak pula gitu ya untuk cara menghitungnya, dan prediksinya akan semakin jauh lebih akurat ya. Nah, kita lihat di sini untuk bobot hidden kita masuk lagi ya. Jadi diketahui bobot hidden V1-nya sama dengan 0,3, V2-nya sama dengan 0,2 dengan bias output. Nah, ini bias output yang ketiganya adalah 0,4. Kita masukkan tadi kan nilai yang A1 ya dikali V1 0,3 ya. Terus A2 ini yang tadi bobot hidden neuron hidden yang kedua dikali bobot hidden yang bukan bobot hidden ya, ini versi yang keduanya lah ya, ini dimasukin yang keduanya 0,2 ditambah bias yang ketiga, biasnya ini 0,4. Ini bukan hasil perhitungan ya, jadi ini diberikan nilai lagi ya, diberikan value lagi untuk P1, P2 dan bias yang ketiga. Ini bukan hasil dari rumus ya. Nah, terus Z3 sama dengan 0,688 tadi nilai A1-nya, terus V1-nya dikali 0,3, terus A2-nya tadi 0,71 dikali 0,2 ditambah 0,4 sama dengan 0,7426. Nah, fungsi aktivasi outputnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini dipangkatkan ke sini ya, minus 0,7426, jadi hasilnya Y-nya sama dengan 0,78. Nah, hasil akhir dari berdasarkan nilai input yang diberikan perhitungan tadi neuron hidden ya, neuron layer hidden. Nah, ini hasil akhirnya untuk prediksinya berarti Y-nya sama dengan atau kurang lebih lah ya, prediksinya 0,67. Berarti di sini artinya model ini memprediksi nilai sekitar 67,8% ya. Jadi prediksi dengan menggunakan multi layer perceptron ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan sekarang. Bahkan kalau misalnya ada pertanyaan nanti ditanyakan nanti di kolom diskusi saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.